Haleluya, shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini semua karena kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini, amin. Amin. Yang percaya setiap kebaikan Tuhan sampai hari ini boleh megang tangan saudara, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Sampai hari ini pun Tuhan Yesus pelihara kami dalam keadaan baik Tuhan. Yesus. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Kami mau membawa segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Hai katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Ya Tuhan, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Kasih-Mu padaku. Mari katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih. Lagi katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik ya Tuhan. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus. Benar Tuhan Yesus. Ya Tuhan, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Lagi katakan sekarang. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ya Tuhan, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari semua Tuhan kita bangkit berdiri. Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami kagum-akan Engkau Tuhan Yesus.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Lagi katakan kamu mengumikan, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Lagi katakan kasih-Mu tiada duanya. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Setiap jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi Allah kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang memuji Tuhan lebih lagi, memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita, amin. Dia pelihara kita sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, amin. Kaulah sukacitaku. Lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, amin. Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa, amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang katakan pujian ini sekali lagi. Jemaat Tuhan katakan Tuhan baik di dalam, amin. Sekali lagi sama-sama kita katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu. Mari semua angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, amin. Mari sekali lagi katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku berjanji bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Sekali lagi katakan, ku angkat suara. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu.
bersuka ku bertobat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, Yesus kau di dalamku, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Lagi katakan, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat untuk kembali. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kotak persembahan. Dan persembahan yang kedua untuk misi penginjilan, saudara dapat memasukkan dalam kotak yang tersedia di depan pintu masuk saat saudara meninggalkan ruang ibadah. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang sempurnakan setiap persembahan kami Tuhan. Dan dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memberi Tuhan. Biar Engkau yang mengganti berkali lipat Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan, usaha Tuhan yang dikerjakan semua jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI Wotuar. Dan kami berdua akan menyampaikan informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 16 April 2023. Informasi bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikannya secara tunai, dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati MA. Atau saudara dapat mengambil formulir kartu anggota jemaat di depan pintu masuk, atau dapat mengisi link di akun sosial media GBI Wotuar. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa yang tersedia di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di Menara Doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan dan konseling, ada jadwal Menara Doa setiap hari Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di lantai 2 Menara Doa dan terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Doa puasa raya 40 hari telah dimulai pada hari Senin 13 Maret 2023 dan akan berakhir pada hari Jumat 21 April 2023. Dan ibadah doa puasa raya akan dilaksanakan di Ruang Serbaguna pukul 12 siang. Dalam rangka ulang tahun gereja yang ke-39, maka gereja kita bersama Wanita Betel Indonesia GBI Wotuar akan mengadakan aksi sosial untuk saudara-saudara kita yang muslim di sekitar gereja, yaitu Pasar Murah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 April 2023. Kami mengajak jemaat GBI Wotuar yang rindu menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang tidak seiman. Saudara dapat menabur beberapa bahan sehari-hari berupa beras 5 kg, minyak goreng kemasan 1 liter, gula kemasan 1 kg, sabun cuci pakaian 900 gram, sabun cuci piring 700 ml, dan telur. Bantuan dapat diberikan selambat-lambatnya pada hari Minggu 16 April 2023. Setiap kepedulian kita, sekecil apapun, pasti menjadi berkat untuk saudara-saudara kita, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan.
Karena akan dilaksanakan kegiatan Pasar Murah hari Rabu, untuk itu ibadah wanita Bethel Indonesia ditiadakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihatnya di akun sosial media GBI Wotwar. Happy Sunday, God bless you. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Sebab Allah kita Allah yang setia, Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lagi katakan lebih dari harta, lebih Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Maka dari itu kami mau tinggikan Engkau Yesus. Harta Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Ya Yesus. tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
gelap hatimu, sampaikan sama Tuhan bahwa Dia Allah yang setia, Dia Bapa kita yang mulia. Ya Yesus Tuhan. Oh Yesus, ya Tuhan, ya Yesus. Lagi katakan. Sebab Engkau menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kau setia. Katakan kau setia. Kau setia. Kau mulia. Kau setia. Kau mulia. Lagi katakan kau setia. Kau setia. Kau mulia. Bapa kau setia. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari naikkan pujian syukurmu buat Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau agungkan namamu pagi hari ini Yesus. Kami mau tinggikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Yesus. Mari sampaikan sama Tuhan. Kau setia. Kau mulia Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Bapa. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Mari tetap naikkan pujian penyembahan-Mu buat Tuhan. Dengan apa kami mau balas kebaikan-Mu Tuhan.
Selain kami mau menyembah Engkau dengan senap hati kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu pedulikan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan ku sembah Engkau. Mari buka tanganmu, mari buka hatimu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Lagi katakan ku sembah Engkau. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ya Tuhan, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Panggil namanya, katakan Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Sekali lagi dengan imanmu katakan Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Salah-salah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, haleluya, haleluya. Satu nama yang layak disanjung, diagungkan, ditinggikan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang ajaib. Oleh nama Yesus kami diselamatkan. Oleh nama Yesus kami sudah menerima anugerah keselamatan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Engkau sungguh terlalu baik, teramat sangat baik bagi kami. Siang hari ini Tuhan kami berterima kasih, kami ada di tempat yang tepat, beribadah, memuji, menikmati hadirat-Mu. Kami juga rindu mau buka hati untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu itu kekuatan, itu pelita, itu penolong dalam kehidupan kami. Untuk itu hamba-Mu dalam segala ketidaksempurnaannya Tuhan tolong supaya menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saudara, ini bulan April
Ini bulan yang spesial saudara, karena bulan ini dari bulan kemarin sebenarnya kita masuki puasa 40 hari, kemudian akan berakhir nanti tanggal 20-an. Kita berpuasa bukan ikut-ikutan, tapi memang suatu kerinduan, suatu beban. Di dalam doa puasa kita berdoa untuk banyak hal, bahkan untuk pergumulan kita pribadi. Dan saya percaya lewat puasa kita semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Kristus. Dan di minggu yang lalu kita merayakan, memperingati tentang karya agung penebusan Kristus di atas kayu salib. Yesus mati buat kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah menghayati itu lewat ibadah Jumat Agung. Minggu kemarin kita merayakan yang namanya Paskah. Bahwa kebangkitan Kristus memberikan pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan masa depan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus bangkit pasti ada pengharapan dan membuktikan kebangkitannya bahwa memang dia Tuhan. Nah saudara, bulan ini kita juga merayakan hari yang spesial, tepatnya nanti tanggal 22 nanti. Kita merayakan anniversary Gereja Bethel Indonesia Jemaat Woodward yang ke-39. Sekaligus juga ini perayaan ulang tahun GBI di Sulawesi Tengah. Jadi GBI Woodward melalui hamba Tuhan Bapak almarhum Pendeta Yones Toding, ini founder yang melayani pertama membuka gereja GBI. Di tempat ini GBI pertama bahkan tersebar sampai ke seluruh Sulawesi Tengah saudara. Ini hal yang luar biasa. Untuk itu saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema gereja yang bertumbuh ke arah Kristus. Gereja yang bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, gereja bukan hanya yang dimaksud bicara tentang gedungnya, bukan gedung gereja atau di mana gereja itu berada. Tapi saya percaya gereja firman Tuhan maksudkan adalah kita, adalah saya, adalah saudara, adalah pribadi itu sendiri. Nah saudara, kalau gereja hanya bicara gedung, gedung itu pasti ketinggalan. Gedung gereja pasti habis dimakan waktu, usianya sudah 39 tahun. Kalau saudara lihat gereja ini diresmikan waktu itu saudara, jemaat mula-mula dengan keadaan yang sederhana. Ini 39 tahun yang lalu saudara. Kalau kita melihat sekarang pasti ada perubahan, jauh lebih baik. Ini sudah direnovasi, saya lupa sekitar tahun berapa, 2006 ya, dulu ya, kurang lebih. Kemudian kita tambah ke samping, kalau Tuhan kehendaki tahun ini tampilannya seperti itu. 1989 pertama, tapi kan ada berapa kali renovasi kita. Kalau kita lihat mungkin gedung gereja itu bisa menua, catnya bisa usang, mungkin perabot interiornya menua. Tapi gereja yang firman Tuhan maksud bukan bangunannya saudara. Tapi gereja adalah pribadi lepas pribadi. Saya mulai dengan ini. Mempelai Kristus bukan tentang aksesorisnya, tetapi tentang pribadinya. Mempelai Kristus itu bukan tentang perhiasannya, tetapi tentang pribadinya. Saudara, gereja Tuhan bukan tentang fasilitasnya, tetapi tentang faith, tentang iman dari setiap pribadi lepas pribadi. Secara bangunan gereja mungkin butuh peremajaan, makanya kita ada program pembangunan untuk mengembangkan gereja. Tetapi gereja secara pribadi pun perlu bertumbuh untuk menjadi lebih baik sampai menjadi sempurna serupa dengan Kristus sang kepala gereja. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana gereja itu bisa bertumbuh, berkembang, maju sampai menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, Efesus 4 ayat 15 bilang begini. Efesus 4 ayat 15 bilang begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara, setiap kita gereja Tuhan itu harus bertumbuh dalam segala hal. Kemana arahnya? Ke arah Kristus sang kepala gereja. Nah saudara, kita akan melihat beberapa hal. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya atau bagaimana ciri gereja yang bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, yaitu jemaat Antioquia. Jemaat Antioquia ini ada di Asia Kecil, sekarang tempat ini Turki saudara, berbatasan dengan Syria. Nah kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11
ayat 19 sampai 30. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Saya baca ayat 19, saya rindu kita baca ganti-gantian dan seterusnya. Perikopnya berjudul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Finisia, Siprus, Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, ayat 20. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, backgroundnya begini. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, murid-murid ini terfokus ada di Yerusalem pada waktu itu. Mereka menginjil, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang agamawinya keras, saudara. Ada orang ahli Taurat, orang Farisi. Seringkali mereka dapat tekanan, aniaya. Bahkan salah satu di antara murid, yaitu Stefanus tadi dikatakan dia dibunuh. Ketika dibunuh mereka tersebar, mereka harus menyelamatkan diri, lari ke berbagai daerah di sekitar Yerusalem. Salah satunya di Asia Kecil yaitu Antiokhia. Kemudian ternyata di Antiokhia terjadi sebuah revival, sebuah kebangunan rohani. Ketika murid-murid Kristus itu memberitakan tentang Yesus, banyak orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Antiokhia pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Backgroundnya mereka ada orang-orang Yunani di sana. Ada juga orang-orang Yahudi di sana. Di sana ada sinagog-sinagog, ada juga kuil dewa-dewa orang Yunani. Ketika ada hamba-hamba Tuhan, murid-murid Kristus yang tersebar sampai Antiokhia, mereka memberitakan Injil di sana dan terjadi revival. Banyak orang yang percaya menyerahkan diri kepada Yesus. Kemudian terdengarlah kabar itu sampai ke Yerusalem. Diutuslah Barnabas untuk pergi melayani jemaat yang baru saja lahir di kota Antiokhia. Ketika sampai di sana, Barnabas sangat bersukacita melihat orang-orang dilawat Tuhan. Bersukacita banyak orang menyerahkan diri kepada Yesus, dan di sanalah cikal bakal gereja mula-mula, dan di sanalah pertama kali para murid ini disebut Kristen. Kemudian Barnabas hanya sendiri di sana. Dia teringat ada seorang yang baru bertobat, menyerahkan dirinya kepada Tuhan karena Tuhan menampakkan diri secara pribadi terhadap dia. Orang itu bernama Paulus. Barnabas panggil, ajak, bawa ke Antiokhia. 1 tahun lamanya mereka di sana melayani jemaat itu. Dan dari kehidupan jemaat ini kita mau belajar bahwa sebagai gereja Tuhan, bagaimana caranya gereja itu dapat terus bergerak maju atau terus bertumbuh mengarah kepada Kristus. Yang pertama, apa yang jemaat mula-mula lakukan sampai mereka bisa bertumbuh mengarah kepada Kristus? Yang pertama, gereja itu menginjil atau memberitakan tentang Yesus. Jadi untuk kita bertumbuh, berkembang, maju ke arah Kristus, hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah memberitakan tentang Kristus Yesus atau memberitakan tentang Injil.
Kisah Para Rasul 20-21 bilang begini, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus, orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, jemaat mula-mula pemberitaan utama dalam pesan siar mereka adalah Kristus. Apa yang kita beritakan tentang Kristus? Kristus lahir untuk menyelamatkan manusia. Dan dia buktikan itu di atas kayu salib lewat karya pengorbanannya. Tapi dia tidak hanya mati untuk menebus dosa kita. Tapi juga dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan dia Tuhan dan memberikan pengharapan. 40 hari lamanya dia ada menampakkan diri, melayani. Kemudian dia terangkat ke surga. Bahkan dia berjanji dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, ini seputar pemberitaan mereka tentang Kristus Yesus. Dan banyak orang yang menjadi percaya. Nah, saudara, gereja yang bergerak maju, gereja yang bertumbuh adalah mereka yang memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, apakah pemberitaan tentang Yesus menjadi sebuah problem permasalahan yang mungkin engkau pikirkan? Atau mungkin masalah-masalah lain yang jadi prioritas untuk kita pikirkan. Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka respon wajib untuk kita memberitakan tentang Yesus. Saudara, kalau sekarang saudara lihat zaman sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, banyak influencer. Usahanya mau maju, iklankan saja sama selebgram, influencer. Mereka akan beritakan itu, banyak orang akan melihat. Bahkan mungkin kita juga lata ikut-ikutan jadi influencer. Mungkin follower tidak terlalu banyak. Tapi satu kali kita makan coto misalnya, ternyata cotonya enak sekali. Kita pasti akan cerita, kalau mau makan coto ke warung coto itu, cotonya enak. Kalau mau makan ragi di sana tempatnya enak. Untuk makanan, untuk produk, kita rela untuk cerita itu ke orang lain supaya orang lain dapat manfaatnya. Masa keselamatan dalam Yesus kita tidak mau cerita ke orang. Nah, seringkali kita takut, malu untuk menceritakan tentang Yesus karena ini mungkin ranah personal. Sebab kita juga ada di lingkungan-lingkungan yang katanya kita minoritas, kita di lingkungan yang mayoritas. Saudara, sebenarnya itu tidak jadi penghalang. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, mereka itu minoritas. Dia ada di tengah-tengah orang Yahudi, orang-orang Yunani, bahkan orang-orang Romawi. Mereka sebenarnya ada dalam penderitaan, dikejar-kejar. Ada nyawa yang terancam di sana. Tapi dalam pergumulan mereka, dalam keterbatasan mereka tetap memberitakan tentang pribadi Yesus. Coba cek lagi agenda kerja saudara. Resolusi saudara tahun ini, ada enggak di dalamnya pemberitaan tentang Yesus? Cerita tentang apa yang Yesus perbuat dalam kehidupanmu. Saudara, tidak perlu saudara berpikir ini tugas hamba Tuhan pendeta. Tidak harus secara teologis saudara memaparkan tentang Yesus. Cukup saudara cerita apa yang Yesus perbuat dalam kehidupanmu. Atau mungkin engkau tidak bisa bercerita, tetapi sikap perbuatan hidupmu bisa membuat orang lain mengenal Yesus. Saya kasih contoh begini. Saya punya 2 bingkisan, Vian bisa bantu saya. Ini ada selamat menikmati, mungkin isinya panada, cucur atau apalah segalanya. Terus ada yang ini, coba kasih lihat ke jemaat Vian. Dari warnanya, packagingnya saudara tahu pasti isinya apa. Kalau Vian, saya tanya, Vian mau pilih yang mana, ini atau itu? Yang mana? Yang ini? Itu, kenapa pilih yang itu? Karena ada isinya. Ada isinya. Isinya Vian tahu dari mana? Dari gambarnya. Vian tahu dari gambarnya. Vian suka gambarnya? Mau isinya? Oke, silakan ambil bawa pulang buat Vian. Ini simpan ya. Kenapa saudara? Kita pilih packaging yang kita tahu isinya apa, kemasannya apa. Saudara begini, orang lain di luar sana tidak kenal Yesus. Saudara yang kenal Yesus. Bagaimana caranya supaya orang di luar sana kenal Yesus? Hidup saudara harus merepresentasikan Yesus. Perbuatan saudara, sikap saudara, tingkah laku saudara, hidup saudara harus bisa mengenalkan Yesus ke orang di luar sana. Dengan melihat saudara, orang bisa mengenal
percaya siapa Yesus. Sayang seringkali hidup kita justru jadi batu sandungan. Orang tidak mengenal Yesus lewat perbuatan kita. Paling tidak kita bisa hidup seperti apa kata firman. Melakukan apa kata firman, merepresentasikan Yesus supaya orang di luar sana bisa mengenal Kristus. Katakan amin. Di remaja awal tahun kemarin Valentine, sebelum Valentine kita ibadah gabungan teens, saya sharing, kemudian saya challenge anak-anak remaja, kalian mungkin terbatas dalam penginjilan, tapi cukup kita buat gerakan, jangan ke gereja sendiri. Kalau ke gereja paling tidak ajak teman, satu orang minimal. Waktu itu yang hadir anak-anak sekitar 60-70. Kemudian minggu berikutnya Valentine kan, kita buat acara Valentine di sini, kita sedia coklat. Kita sedianya karena minggu yang lalu itu 70-an, jadi paling-paling kita berpikir paling banyak ini anak-anaknya 100-an. Dan apa yang terjadi saudara, minggu depan setelah saya challenge mereka paling tidak ke gereja bawa satu orang. Saudara, ternyata tadinya tempat ini cuman ya rata-rata 60-70, ternyata full saudara. Mereka bawa teman-temannya. Jadi coklat yang kita siapkan kurang saudara. Habis pelayanan, sementara pelayanan seperti ini saya khotbah, kemudian panitia beli dan semua dapat coklat saudara. Itu anak-anak remaja dan itu berkembang sampai sekarang. Sekarang sekolah minggu kita itu tidak lagi bisa menampung tunas remaja karena tempatnya kecil. Kita proyek ke depan mungkin kita akan tambah lantai 3 untuk tampung sekolah minggu atau mungkin bangun di tempat lain. Saudara, coba kita punya budaya atau biasakan diri kita. Kalau ke gereja paling tidak hari Minggu saya harus WhatsApp orang, hubungi orang, ajak ke gereja. Minggu depan coba lihat list kontak WhatsApp saudara. Siapa yang saudara harus ajak ke gereja. Yang sudah lama tidak dengar firman, yang sudah lama tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Sesederhana itu saudara, ada amin? Haleluya, itu yang pertama. Gereja yang bertumbuh, gereja yang memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang Yesus, yang membawa orang kepada Kristus. Kemudian yang kedua saudara, gereja yang bertumbuh ke arah Kristus adalah gereja yang memberdayakan jemaat untuk melayani Tuhan. Gereja yang memberdayakan jemaat untuk melayani Tuhan. Kisah para Rasul 11 ayat 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Saudara, Barnabas tahu dia akan kewalahan melayani jemaat sendiri. Dia tidak bisa single fighter. Apa yang Barnabas lakukan? Dia ajak Saulus, seseorang yang baru bertobat, seseorang yang baru percaya kepada Yesus. Dia punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus. Orang mengenal dia sebelumnya penganiaya jemaat, menangkap orang-orang Kristen. Tapi lewat kesaksian Paulus di Antiokhia, banyak orang kembali percaya kepada Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus. Barnabas tahu dia bisa memberdayakan jemaat lokal. Bahkan Saulus waktu itu yang baru bertobat untuk dipakai melayani Tuhan. Nah saudara, jemaat di Antiokhia berkembang karena mereka semua terlibat aktif di dalam pelayanan. Saya percaya kalau kita bicara pelayanan, secara skup luas pekerjaan itu juga pelayanan. Tapi saya mendorong jemaat Tuhan untuk terlibat aktif melayani Tuhan, berbakti di gereja. Senang sekali tadi saya lihat waktu masuk ibadah ada ibu-ibu dengan suaminya jadi kolektan, penerima tamu, melayani Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada 5 jawatan di dalam Efesus 4 ayat 11. Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada gembala-gembala, ada penginjil. Dari 5 jawatan itu dijabarkan karunia-karunia rohani. Jadi pelayanan itu identik dengan karunia. Dan setiap orang saya percaya pasti punya karunia-karunia rohani. Dan saya percaya setiap orang paling tidak punya satu. Bahkan saya percaya pasti lebih dari satu karunia-karunia rohaninya. Ada yang bisa melayani, menasihati, mengajar, memberi, menyumbang, memimpin, kemurahan, pengetahuan, hikmat. Ada juga yang dikatakan berbahasa dalam berbagai bahasa. Saudara, ini karunia-karunia. Dulu kalau kita mau pelayanan ada formulir dikasih untuk dites karunia apa kita. Supaya para leader, para pemimpin bisa mengarahkan jemaat Tuhan bisa melayani di bidang apa. Saudara, gereja kita di tempat ini tidak pernah kekurangan tempat untuk orang melayani. Tetapi selalu kekurangan orang untuk menjadi pelayan.
Saudara mau melayani dalam bidang apa saja di tempat ini bisa. Ada tempatnya saudara, persoalannya sudah berapa lama saudara jadi jemaat di tempat ini? Adakah saudara punya kerinduan mau melayani? Cukup mulai dengan kerinduan dan kemauan. Saya percaya kalau saudara rindu, saudara mau, Tuhan pasti perlengkapi. Saya mulai di tempat ini dengan berjemaat, selalu duduk di atas pojokan paling belakang. Kemudian saya aktif di ibadah komisi, kemudian saya dikasih kesempatan melayani. Ditanya bisa nyanyi? Tidak bisa. Bisa apa? Tidak tahu. Kalau begitu gulung-gulung saja ini kabel. Jadi saya gulung-gulung atur saudara. Kemudian diajar sound. Lama-lama saudara dikasih pegang mic jadi singer. Tapi ternyata bukan talentanya di situ. Kemudian di ibadah fokus pertama kali saya khotbah. Pertama kali khotbah 3 menit saudara tidak bisa lanjutkan karena gugup. Tapi dia ajar terus, dikasih kesempatan. Hari ini saya dapat kesempatan itu. Bisa melayani dan sampai hari ini bahkan seterusnya doa saya harus tetap melayani. Bahkan saya punya teman-teman yang saya percaya Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai dengan luar biasa untuk melayani. Salah satunya teman saya yang kita saksikan videonya. Mari kita dengar kesaksiannya saudara. Dalam program sermon hari ini, dimanapun kita berada, tetap semangat dan bersuka cita. Yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai kita semuanya. Amin. Mengawali renungan yang saya akan bagikan hari ini, saya ingin menyaksikan sedikit perjalanan kehidupan saya yang ada kaitannya dengan renungan yang saya akan bagikan hari ini. Saya dan adik saya tumbuh dalam keluarga yang broken home. Mama papa saya cerai atau berpisah pada saat kami masih kecil. Dan saya harus tinggal dengan keluarga, begitu juga dengan adik saya, tinggal dengan keluarga mama saya, dan kami tinggal di tempat yang berbeda. Kurang lebih 20 tahun saya baru bertemu dengan adik saya, karena tempat tinggal kami cukup berjauhan. Dan saya setelah dewasa bergaul cukup bebas, karena tidak ada orang tua yang melarang, tidak ada orang tua yang memperhatikan, tidak ada orang tua yang menasehati. Saya melakukan hal-hal yang jahat, bahkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan saya juga bergaul dengan orang-orang yang atau teman-teman yang belum percaya kepada Yesus, membuat saya jarang untuk pergi ke gereja. Itu pun kalau saya ke gereja 1 tahun 1 kali pada saat Natal kalau ada keluarga atau teman yang mengajak, tapi itu jarang terjadi karena saya bergaul di luar dengan teman-teman yang bukan beragama Kristen. Karena saya berpikir bahwa saya adalah orang yang berdosa, saya tidak layak untuk ke gereja, saya bukan orang yang baik karena saya menganggap bahwa di gereja itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata pemikiran itu keliru. Singkat cerita, saya Tuhan bawa ke gereja ini dan saya bergabung dalam ibadah raya, saya juga terlibat dalam ibadah komisi, dan saya dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Walaupun pelayanan yang saya lakukan adalah pelayanan yang kecil, tapi saya bersyukur karena Tuhan masih mau pakai saya yang berdosa ini untuk melakukan pekerjaannya. Saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman pelayanan yang menerima saya apa adanya. Bahkan juga saya mengucapkan terima kasih untuk gembala sidang di tempat ini yang sudah menerima saya untuk bisa melayani di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Karena saya adalah orang yang berdosa, tapi diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi pagi saya tidak tahu saudara, saya tidak janjian sama dia. Yang singer ternyata Jeris, namanya tadi itu Jeris.
Dia masuk, saya cuma tanya tadi pagi, Jiris masuk tahun berapa? Dia bilang 2010, habis itu pecah air matanya saudara. Karena khotbahnya begini, itu khotbah tanggal 4 April di Sermon Today, saudara boleh cek di akun YouTube. Dia cerita bagaimana pengalaman masa lalunya. Dia orang berdosa, tetapi ketika dia bertemu Tuhan, ada di tempat yang tepat, Tuhan bisa pakai dia melayani. Saya pertama pelayanan dengan dia, kita pelayanan retreat. Apa yang kita lakukan? Kita jadi stoker saudara, masak. Bikin nasi kuning untuk sarapan peserta. Dia yang cuci beras, dia yang taruh kunyit saudara. Nasi kuningnya enak sekali. Kita jadi pelayan Tuhan di dapur waktu itu. Kemudian dia jadi pengurus youth. Tidak lama dia jadi singers. Sekarang dia bisa khotbah saudara. Dan ternyata khotbahnya bagus. Kemudian sekarang dia mengembalakan Fokus. Namanya Fokus Rehoboth. Nah saudara, awalnya kita tidak tahu, kita tidak punya purpose, tidak punya tujuan. Tapi kita mau melayani. Ketika kita punya kerinduan melayani, Tuhan perlengkapi. Bahkan karunia-karunia itu Tuhan tambahkan. Di mimbar ini, kalau saudara lihat yang WL tadi, Jeffrey. Dia itu pertamanya pengurus youth, kemudian latihan drum saudara, main drum. Ternyata dia bisa WL. Jadi WL saudara, yang singer ini Ferry. Saudara bukan cuma singer, tapi kalau saudara lihat ini baju, ini pelayan Tuhan di depan, enak dipandang, bajunya serasi. Mungkin dulu saudara lihat ada orang pakai celana kotak-kotak, baju bunga-bunga, dasi garis-garis. Saking mata mau lihat saudara, ada orang yang atur supaya kostumnya bagus, make upnya bagus. Ini sarana kita melayani. Ada banyak tempat untuk saudara melayani Tuhan di tempat ini. Berbakti untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Dan saya mendorong jemaat, gereja yang bertumbuh, gereja yang memberdayakan jemaatnya untuk terlibat aktif di dalam pelayanan. Saudara, saya mendorong, saudara jangan hanya memanas-manasi bangku gereja. Tetapi saudara harus terlibat melayani bersama, katakan amin. Amin saudara. Bahkan kalau saudara lihat anak-anak sekolah minggu, mereka semua semangat, antusias untuk melayani Tuhan. Saya berdoa semangat antusias yang sama itu ada di rumah, di tiap keluarga untuk melayani Tuhan. Bulan depan kita atau saya mungkin akan sharing kembali tentang aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga saudara, poin yang ketiga, gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang ke arah Kristus adalah gereja yang memuridkan dan melahirkan pemimpin. Gereja yang bertumbuh dan berkembang adalah gereja yang memuridkan dan melahirkan pemimpin. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi Paulus, Saulus dan Barnabas tinggal di Antiokhia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajar jemaat. Apa yang mereka ajarkan? Tadi tentang pribadi Yesus Kristus. Mereka menanamkan nilai-nilai ajaran Kristus dalam kehidupan jemaat. Kalau saudara lihat setelah peristiwa Antiokhia, kita tidak lagi banyak mendengar nama Barnabas. Yang banyak terdengar justru Paulus yang tadinya Saulus. Saudara, Barnabas tahu ketika dia mengajak Saulus, dia memuridkan Saulus. Saulus mungkin akan jauh lebih baik dari dia. Tapi buat dia it's okay, ini bukan saingan, ini bukan persaingan. Tapi inilah tujuannya bahwa dia mampu menanamkan orang berakar dalam Kristus, bahkan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Dari gereja Antiokhia banyak tersebar sampai melahirkan gereja-gereja yang lain yang ada di Asia Kecil, bahkan sampai seluruh dunia. Saudara, seorang pakar teolog bilang begini, sejatinya Kristen itu adalah murid Kristus. Karena ini adalah amanat agung, bukan hanya untuk orang percaya kepada Yesus, tapi yang percaya itu harus dimuridkan saudara. Harus dimuridkan. Kemudian setiap orang dipanggil untuk menjadi murid. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Kalau saudara hanya puas dengan percaya kepada Yesus, saudara, kekristenan itu tanpa Kristus. Kalau saudara tidak mau berakar, tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya bulan lalu dan Ibu Gembala dan Yudit, kami ikut program BOH, Battle Open House, yang diadakan Ketua Sinode GBI Pak Rubin Adi. Gerejanya maju di Bandung saudara. Mereka baru mengembangkan pelayanan, bangun satu gereja lagi di tempat yang baru daerah Sumerekon saudara, itu untuk beli tanahnya saja 200 miliar.
Dan mereka berkembang dari gereja yang kecil sampai gereja yang besar Tuhan percayakan. Nah kemudian kita belajar di sana bagaimana masalah-masalah yang mereka hadapi, memanage gereja dari yang kecil sampai yang besar, bagaimana sekolah minggunya, pemudanya. Dan salah satu hal yang kami juga akan adopsi adalah program pemuritan. Dulu tempat kita punya yang namanya sekolah orientasi melayani. Itu tentang pemuritan, tapi karena keterbatasan pengajar, bahkan bahan yang mungkin sudah tidak lagi relevan, program itu tidak lagi jalan saudara. Tapi berdoa bulan depan ini kembali jalan. Kita adopsi dengan materinya seperti ini saudara. Nama programnya SMK, Saya Murid Kristus. Jadi itu dimulai dari pengunjung, jemaat biasa. Kalau jemaat biasa kita dorong untuk setia dulu, aktif dulu ikut ibadah. Ikut ibadah raya, ikut ibadah komisi, ikut ibadah komunitas sel. Setelah itu kita akan dorong dia untuk ikut kelas selanjutnya yang namanya berakar. Berakar ini kita ajarkan doktrin-doktrin kekristenan. Kenapa orang harus percaya Yesus? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Bagaimana iman percaya kepada Yesus kemudian menyelamatkan orang? Ini yang diajarkan saudara, ini pemuritan yang diajarkan, berakar. Tapi tidak hanya itu. Ada kelas selanjutnya yang namanya bertumbuh. Kita dorong orang supaya jangan hanya puas jadi jemaat, tetapi juga harus bertumbuh, melayani. Ikut terlibat dalam pelayanan. Tidak hanya itu saudara, kita juga mengajarkan kelas selanjutnya, berbuah. Jadi jangan hanya bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Tapi buat teman-teman yang sudah pelayanan berbuah, ada kelas selanjutnya untuk level leader, pimpinan, pemimpin, yaitu berbuah tetap. Saudara tentu kita rindu pohon bukan hanya sekali berbuah tapi dia berbuah tetap. Ini yang akan kita lakukan. Nah saya mendorong jemaat untuk kita tertanam menjadi murid Kristus. Dan kita pun bisa mengajar orang menjadi murid Kristus bahkan menjadi pemimpin. Ada amin? Saudara saya berdoa program ini banyak diikuti orang-orang muda. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama berjemaat di tempat ini. Saudara rindu ingin tertanam berakar, ayo ikut program ini. Itu yang ketiga saudara. Yang keempat, bagaimana gereja itu bisa terus berkembang atau menghasilkan buah, mengarah kepada Kristus. Yang pertama harus penginjilan, memberitakan tentang Yesus. Yang kedua harus melibatkan jemaat untuk aktif dalam melayani Tuhan. Harus tertanam menjadi murid. Kemudian yang ketiga, yang keempat harus bersekutu dalam komunitas sel. Jadi gereja yang bertumbuh itu gereja yang bersekutu dalam komunitas sel grup saudara. Kisah 11 ayat 26. Tadi sambung ayat yang kita baca tadi. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kapan orang Kristen itu mulai disebut? Di Antiokhia. Sejak Paulus dan Barnabas membuka pelayanan jemaat di sana. Kenapa mereka disebut Kristen? Apa artinya saudara? Kristen itu sebenarnya awal mulanya adalah ejekan. Hinaan untuk siapa? Para pengikut-pengikut Kristus. Kenapa mereka disebut Kristen? Disebut Kristus kecil. Karena memang jumlah mereka waktu itu hanya ada dalam kelompok-kelompok kecil. Tidak besar mereka pada waktu itu. Jadi pelayanan yang besar dimulai dari kelompok-kelompok kecil saudara. Yesus memulai pelayanannya dengan berapa murid? Kenapa Yesus tidak langsung buat 100 murid? Tapi Yesus mulai dengan 12 orang. 12 orang biasa, penuh dengan kekurangan, bahkan cenderung berbuat dosa. Tetapi itu yang Yesus pakai untuk jadi circle-nya. Yang Yesus muridkan dari 12 orang ini tersebar sampai ke penjuru dunia. Saudara kata bijak bilang begini, cuman di slide-nya itu salah ketik. If you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Kalau saudara mau pergi jauh, jangan pergi sendiri, pergi sama-sama. Sebab perjalanan jauh itu cenderung melelahkan dan punya risiko. Tapi kalau bersama-sama kita punya kekuatan untuk saling menopang, saling memberkati. Nah di komunitas sel saudara, kita belajar bertumbuh bersama. Sebab kita tidak bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Kita tidak mampu sendiri, kita butuh orang lain untuk menopang, untuk cerita masalah kita, untuk mendoakan kita. Bahkan kita bisa jadi alat Tuhan untuk memberkati orang lain. Mulai dari mana? Komunitas sel.
Saudara tadi ibadah raya 1, saya tanya, saudara yang terlibat komunitas sel, yang ada dalam komunitas sel, coba angkat tangan. Saya mau lihat, coba angkat tangan saudara. Ibadah raya 2 yang terlibat komunitas sel. Saudara masih banyak setengah dari gereja ini yang tidak terlibat. Nah kalau saudara mau kita maju ke arah Kristus, gabung komunitas sel, gembala-gembala fokus, ayo aktif. Ajak orang untuk bergabung dalam komunitas sel. Saya sendiri tergabung di komunitas sel Victory. Saudara, buat kita itu awal tahun itu kita selalu punya tradisi, kita kesaksian, cerita apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan tolong, apa kerinduan kita untuk tahun ini. Dan sering kali ada banyak masalah, ada banyak problem dari setiap anggota jemaat, ada yang sampai nangis-nangis cerita. Tapi ada juga mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap jemaat, setiap member anggota komunitas sel kita. Dan itu saling menguatkan, itu saling memberkati kita. Bahkan masa-masa pandemi kemarin itu masa-masa yang cukup sulit saudara. Tapi di masa-masa pandemi itu kita bisa saling menolong, saling memberkati dan semuanya terasa kita terikat seperti sebuah keluarga. Dan saya rindu itu pun terjadi dalam skop gereja kita. Bahwa semuanya kita harus tergabung, terhisap di dalam komunitas sel. Amin. Nah saudara, kalau saudara mau tergabung, saudara bisa cari Ibu Johan, Ibu Sherlyn. Saudara bisa tanya bagaimana caranya atau yang terdekat dari rumah saudara. Dan saya percaya saudara pasti akan bertumbuh dan semakin luar biasa dalam Tuhan. Yang terakhir, yang kelima saudara. Gereja yang berkembang, berdampak, bertumbuh ke arah Kristus adalah gereja yang memberi dan menjadi dampak. Gereja yang berkembang, bertumbuh ke arah Kristus adalah gereja yang memberi dan menjadi dampak. Saudara lihat kehidupan jemaat di Antioquia. Ayat 28, seorang dari mereka bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan hal itu terjadi pada zaman Claudius. Jadi dia dapat penglihatan bahwa akan ada kelaparan besar. Kemudian kelaparan itu terjadi. Apa yang murid-murid gereja mula-mula itu lakukan? Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, mengirimkannya kepada penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Jadi gereja mula-mula mereka berdampak di lingkungan sekitarnya. Ketika ada kelaparan terjadi, gereja itu bergerak ambil bagian untuk memberi dari apa yang mereka punya. Saudara, memberi itu identik dengan kasih. Jemaat ini percaya kepada Yesus. Kasihnya kepada Tuhan mendorong dia, mendorong mereka untuk memberi kepada sesama. Saudara, ada kata bijak bilang begini, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kita tidak bisa berkata kita mengasihi tanpa kita memberi. Saudara, kita tidak bisa bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi kita berat untuk memberi, kita tidak rela untuk menabur. Saudara, memberi menabur itu bukan persoalan miskin atau kaya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang kaya di tempat ini, amin. Amin. Saudara, kaya itu bukan ketika kita mampu membeli. Kaya itu ketika kita mampu untuk memberi. Saudara, memberi bukan sesuatu nanti kalau saudara sudah punya banyak atau punya berlimpah baru saudara bisa memberi. Tetapi di dalam kesederhanaanmu, mungkin di dalam kekuranganmu, ketika engkau mampu memberi, engkau kaya di dalam Tuhan, katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata, berbahagialah, lebih berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ada satu video, saudara lihat bahagia mana, menerima atau memberi? Audionya bisa dikencangkan? What's your name? Linda, I'm Zachary. Audionya bisa tolong Why'd you dikencangkan? help? I've been hungry, I know. Oh, Linda, I have a question for you. If you could have anything for Christmas, what would it be?
peace on earth. That's beautiful. This $1.25, I want to give back to you. Oh, And these Pringles are for you. oh, that's okay. I can't eat them. There's something in there for you. $1,000. Oh my God. Because you were kind to me. I love you. So much. No problem. This is gonna be a lot of favor. Good. Oh, I love you. Ini video dari seorang influencer saudara, ini social experiments. Dia coba minta bantuan karena dia lupa bawa uang dan orang itu memberi dengan sukacita. Tapi dia sudah bernasar, barang siapa yang kasih saya uang, saya akan berkati dia $1.000. Dan ternyata orang itu lagi butuh uang itu untuk biaya pengobatan. Nah saudara, memberi itu bukan persoalan miskin atau kaya, tetapi itu sikap hati. Dan kalau mungkin saudara hari ini, saudara merasa hidup saya kurang bahagia. Oke, saudara pergi liburan, lakukan me time dengan keluarga, itu baik, itu menolong. Tapi coba lakukan, coba saudara memberi untuk orang yang kekurangan. Saya percaya bahagia itu, sukacita itu melimpah ketika saudara memberi. Nah saudara, gereja kita mau jadi dampak. Ini momen kita manfaatkan ulang tahun gereja minggu depan. Kita tidak buat perayaan. Tahun lalu kita buat perayaan, kita bagi-bagi hadiah ke jemaat. Banyak jemaat bersukacita dapat hadiah. Dan buat saya itu sangat bersukacita melihat orang lain bisa bahagia dari gerejanya. Tapi tahun ini kita buat aksi sosial. Di sekitar kita kan banyak yang muslim, banyak orang juga yang berkekurangan. Dan saat-saat ini pun apa-apa kan lagi mahal. Kita buat basar murah dan memang sangat murah sebenarnya. Kita buat basar murah nanti hari Rabu saudara. Tadi Ibu Johan bilang ke saya, tadi saya khotbahkan ini juga. Ibu Johan bilang, Pak Jo masih kurang lebih 30 paket. Dalam satu paket itu ada beras, ada telur, ada sabun cuci, ada gula. Itu isinya. Kemudian dia titip pesan begini, Pak Jo masih kurang 30 kurang lebih kantong. Dan yang belum ada sekarang beras. Saya bilang Ibu Johan, saya 10 kantong beras 5 kilo. Dan saya percaya Tuhan pasti kirim orang-orang yang terbeban untuk bantu pekerjaan itu. Dan kalau gereja kita jadi dampak, enggak usah orang mau bicara dulu kita jadi dampak sampai ke ujung bumi. Yerusalem dulu. Lingkungan di mana tempat kita ada, kita harus jadi berkat di situ. Kita harus jadi dampak dulu. Enggak usah jauh-jauh sampai di Sulteng. Kita mulai dulu dari kelurahan kita ini, dari Lolu Selatan dulu. Baru kota Palu, Palu Selatan, baru Sulawesi Tengah. Jadi saudara, ayo terlibat. Gereja kita ada aksi sosial hari Rabu, Tuhan gerakan saudara, ayo tabur. Dan saya percaya firman Tuhan katakan tidak pernah kekurangan atau jatuh miskin orang yang memberi. Tapi justru lebih berbahagia. Ada amin? Saya mau tanya satu pertanyaan terakhir. Sejauh ini ada 5 ciri gereja yang maju, gereja yang bertumbuh. Pertanyaan saya, apakah gereja kita gereja yang bertumbuh ke arah Kristus? Gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasinya, gereja adalah pribadi-pribadi kita. Saudara, untuk menjawab itu bukan jadi tanggung jawab gembala sidang semata-mata. Bukan jadi tanggung jawab gereja secara organisasi. Itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan. Dan Kristus adalah kepala. Saya mendorong dalam setiap kehidupan kita, taruhkan satu prioritas, saya harus beritakan Kristus. Paling tidak dalam doa syafaatmu, dalam doa keluargamu, berdoa untuk jiwa-jiwa. Dan ajak keluargamu, anak, istri, suami, ayo sama-sama kita terlibat pelayanan. Saudara yang mau bertumbuh tertanam, ikut program Saya Murid Kristus. Saudara diajar, bahkan saya rindu akan banyak pemimpin lahir, bahkan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baru. Saudara, fokus kita 30-an, anggota member kita. Fokus. Di youth sendiri saya rindu setiap tahun ada pertumbuhan 3-5 gembala yang baru, fokus yang baru. Kalau tiap tahun dia 5, paling tidak 5 tahun ke depan kita ada 25-30 fokus pemuda remaja. 10 tahun ke depan kita punya 50 fokus pemuda dan remaja. Dan saya percaya kalau itu kita kerjakan dari sekarang, Tuhan akan tambah-tambahkan, Tuhan akan berkati, bahkan lipat kali gandakan jumlah bahkan berkat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk apa yang Tuhan perbuat. Tuhan sudah datang ke dunia. Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib. Bahkan Tuhan sudah bangkit dari antara kematian, memberikan jaminan kemenangan. Bahkan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Ajar kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk terus berkembang, bergerak maju, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Ajar kami untuk memberitakan tentang pribadi-Mu. Ajar kami untuk ambil bagian melayani-Mu. Ajar kami untuk tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Ajar kami jadi berkat di lingkungan sekitar kami. Bersekutu dengan saudara-saudara kami. Menguatkan yang lemah. Ajar kami sebagai gereja untuk jadi dampak untuk lingkungan. Jadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Sehingga lewat kehidupan kami, lewat apa yang kami kerjakan, dunia boleh mengenal Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu ada atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kita akan memberkati. mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya Dia-Mu. Ku kan terus bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah tebus kami dari segala dosa oleh karena kasih-Mu yang besar. Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami semua. Biarlah kami semua, seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini, bisa menangkap pesan Tuhan. Bahwa kalau kami sudah menerima kasih karunia-Mu yang besar, Engkau sudah selamatkan kami. Kami punya pengharapan yang besar. Iman kami tidak pernah sia-sia ketika kami ada di dalam dunia dan mempercayai Engkau. Maka Tuhan, Engkau sadarkan kami lewat firman-Mu. Biarlah kami semua mau masuk dalam rencana Tuhan. Untuk kami tidak tinggal berdiam diri. Hanya orang yang akan menerima segala berkat-berkat anugerah-Mu. Tetapi kami pun mau untuk dapat berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkau yang paling tahu sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu juga ada karunia-karunia talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Dan Engkau rindu
Agar supaya talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami dapat kembangkan dalam hidup kami. Selama kesempatan masih ada, Tuhan berikan bagi kami. Karena kami menyadari satu saat kesempatan tidak ada lagi bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan sadarkan kami. Pakailah kami semua, pakailah kami pribadi lepas pribadi, termasuk kami para hamba Tuhan. Untuk kami lebih giat lagi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami. Supaya hidup kami tidak sia-sia. Kami bukan hanya menginvestasikan sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak kekal. Tetapi kami mau menginvestasikan sesuatu yang bernilai kekekalan. Itulah yang paling penting dalam hidup kami ketika kami berada di dunia ini. Tuhan, biarlah sebuah kami bisa menyadari hal ini. Terima kasih Tuhan kalau firman Tuhan sudah datang bagi kami. Untuk memberikan kepada kami peringatan agar apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami tidak pakai untuk kepentingan pribadi kami sendiri. Tetapi untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk orang lain, agar orang lain pun boleh terima keselamatan sebagaimana Tuhan sudah selamatkan kami. Pakailah hidup kami Tuhan, dalam segala kekurangan, keterbatasan kami, ketidakmampuan kami Tuhan, pakai seluruh jemaat Tuhan yang adalah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Untuk kami dapat berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat mengasihi kami. Roh Kudus akan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan banyak hal. Apa yang kami tidak pikirkan, itulah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tuhan berkuasa untuk menjadikan hidup kami berguna bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini, tidak seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami tahu ketika kami mau taat kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Tuhan telah membuktikan itu pribadi lepas pribadi dalam hidup kami, bahkan hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Hikmat pengurapan Tuhan bagi hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai. Lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga saudara-saudara kami para hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan khususnya pada pagi hari, siang hari ini. Oh Tuhan, sekecil apapun pelayanan mereka, sekecil apapun pelayanan kami, ketika kami melakukan dengan setia, semuanya berarti di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi mata Tuhan akan selalu melihat apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang akan beribadah sebentar sore dan malam. Biar sama-sama kami selalu hidup dalam rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan yang lain Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka. Kami selalu percaya kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang empunya segala sesuatu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa juga, hamba berdoa untuk mereka yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah rumah tangga yang mereka hidup bersama-sama dengan keluarga mereka.
biarlah semakin diberkati Tuhan. Amin, ya. Mereka semakin terikat oleh kasih Kristus. Tuhan. Dan Tuhan akan pakai mereka untuk dapat memuliakan Ya, Tuhan. amin. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden dan semua pengambil kebijakan di bangsa ini. Baik pemerintahan di pusat maupun pemerintahan di daerah-daerah termasuk Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jadikan bangsa ini adalah bangsa yang sungguh-sungguh dapat menjadi ladang yang terbaik. Untuk kami bisa menuai banyak jiwa bagi Tuhan. Karena kami percaya satu saat akan terjadi transformasi di bangsa ini. Semakin banyak terjadi penuaian besar-besaran di daerah-daerah dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita. Menguatkan kita setiap saat. Memberkati kita semua. Mulai saat ini, besok dan seterusnya. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.